Halo, Nazar. 10 menit nih. Nama saya Sofia Noviani. Halo guys, saya Bulia. Hai, saya Sinta. Halo, saya Sirena Luciana. Hari ini di MA Al-Kifayah Keluarga jadi kami telah melakukan aktivasi dari mulai perencanaan, penerimaan, orientasi, kehadiran dan tidak kehadiran, pengelompokan serta evaluasi peserta didik. Terima. Selama sekolah itu bagaimana? Saya kita tapi dia tidak punya dan dia menyampaikan itu bisa jadi tidak betul-betul jadi dia ini tidak hanya sebatas dari pengetahuan dan praktek dari semua aspek bagaimana dari disiplinnya, kejujurannya, kemudian etikanya, adabnya, pilihannya, dan wali kelasnya bagaimana? Karena di wali kelasnya dia rapi, rajin, ibu yang lain dia belajar juga. Dia bisa lakukan yang dia tidak suka karena dia lupa. Dia sekarang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Noviani. Adapun hasil diskusi kami mengenai manajemen peserta didik, yaitu bagian perencanaan, di mana sekolah Al-Kifayah ini menerapkan perencanaan ini mulai dari rombel kelasnya dan juga jumlah peserta didik yang akan diterima, di mana kelas di dalam MA Al-Kifayah ini memiliki satu rombel yang terdiri dari 31 siswa, dan Al-Kifayah ini juga dapat menerima peserta didik yang dari berbagai daerah. Kedua, yaitu bagian penerimaan peserta didik. Di MA Al-Kifayah ini menerima peserta didik di semua peserta didik tanpa memandang adanya kemampuan yang dimiliki peserta didik ataupun minat bakat peserta didik. MA Al-Kifayah ini menampung semua peserta didik yang ingin belajar dan ingin mencapai tujuannya. Wabarakatuh, saya Naila Nafisa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelompokan di MA Al-Kifayah. Jadi pengelompokan MA di Al-Kifayah ini dia bertujuan untuk meningkatkan potensi siswa dengan mengidentifikasikan minat dan bakat mereka. Siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuan dan prestasi sebelum sehingga dapat belajar dari satu sama lain dalam lingkungan yang mendukung. Jadi manfaat pengelompokan di MA Al-Kifayah ini dia termasuk pengembangan keterampilan, suasana kompetitif yang positif dan peningkatan rasa percaya diri. Namun tantangan seperti kesenjangan, kemampuan dan potensi eksklusif bagi siswa yang tidak terpilih juga perlu diperhatikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siraja Oliviana akan menjelaskan sedikit hasil observasi kami tentang kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di MA Al-Kifayah Riau. Jadi absen kehadiran peserta didik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu absen apel pagi santri, di mana mereka akan melakukan kegiatan tahfiz atau mengaji di setiap pagi harinya. Dan yang kedua ada absen ekstrakurikuler, di mana mereka akan melakukan kegiatan ekstrakurikuler di setiap akhir pekan. Yang ketiga ada absen ibadah, di mana saat waktu sholat mereka akan dikumpulkan untuk sholat berjamaah dan akan diabsen. Jika lebih dari 3 kali tidak absen, maka mereka akan dikenakan sanksi. Yang keempat ada absen PBM atau proses belajar mengajar, di mana mereka setiap pagi akan diabsen untuk proses pembelajaran. Terima kasih. Baiklah, saya Bintani Marahmi. Saya akan menjelaskan tentang orientasi sekolah di Al-Kifayah Pekanbaru. Orientasi ini disebut sebagai masa ta'aruf sekolah. Orientasi sekolah ini adalah kegiatan yang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan, budaya, dan aturan yang berlaku di sekolah Al-Kifayah. Orientasi ini juga diperkenalkan seperti apa saja fasilitas yang ada di sekolah seperti perpustakaan, laboratorium. Mereka juga mendapat informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler
yang dapat diikuti di sekolah Al-Kifayah ini seperti ada kegiatan tahfiz, silat, menari, pokoknya kegiatan yang menurut apa saja bakat yang diminati oleh siswa tersebut. Tujuan dari orientasi ini yaitu agar siswa baru bisa beradaptasi dan merasa nyaman di sekolah atau lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi yang ada di MA Al-Kifayah Riau. Nah, di MA Al-Kifayah Riau, mereka melakukan evaluasi tidak hanya dari nilai rapor atau nilai belajar, tapi juga dengan sikap, laku, dan lainnya. Terkadang ada siswa yang pintar, namun perilakunya tidak baik pada gurunya. Ada juga siswa yang baik, tapi dia tidak pintar. Nah, itu bisa dinilai. Selain dari itu, perilaku sehari-hari mereka juga dinilai untuk menjadi evaluasi ke depan. Kemudian juga kedisiplinan, kerapian, dan juga ya yang terpenting sikap terhadap guru ataupun adab. Jadi evaluasi yang dilakukan pada setiap periodenya yaitu nilai akademik dan juga perilaku para peserta didik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.